Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan mengenai ruang kolaborasi studi kasus modul 1.4 mengenai budaya positif oleh kelompok 2. Dengan anggota kelompok ada Ibu Dame, Ibu Junaina, Pak Agus, Ibu Neti, dan Ibu Maria. Kasus pertama adalah guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sedang sakit sehingga digantikan oleh Ibu Eni. Namun ada siswa yang bernama Vivi dan Natali tidak menerima akan Ibu Eni masuk ke ruangan mereka. Marilah kita bahas untuk kasus 1. Pertanyaan pertama, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, karena mereka masih membela diri. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Hal ini tampak karena mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Langkah restitusi selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Hal ini tampak pada mengakui sikap mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, lalu meminta mereka membuat keyakinan kelas, yaitu saling menghormati dan menghargai, terutama terhadap guru maupun yang lebih tua. Pertanyaan yang kedua pada kasus 1 adalah, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang telah diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai. Langkah-langkah restitusi yang dilakukan yaitu mereka mengadakan diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang dipilih penerapan keyakinan kelas, terutama sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Pertanyaan yang ketiga pada kasus 1 yaitu, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Posisi yang sudah diambil Ibu Eni, yang pertama itu adalah pembuat rasa bersalah. Dengan berkata, ayo tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Yang kedua, posisi teman dengan berkata, tolong bantu Ibu ya. Pertanyaan keempat untuk kasus pertama, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi hal yang ditempuh Ibu Santi? Langkahnya sudah tepat, akan tetapi Ibu Santi harus lebih mengontrol akan sikap Vivi dan Natali. Kasus yang kedua adalah tentang bagaimana Sabrina bangun terlambat sehingga terburu-buru ke sekolah sehingga menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Sabrina pun akhirnya dihukum oleh Pak Lukman. Pertanyaan pertama untuk kasus kedua yaitu, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Posisi yang diambil Pak Lukman adalah sebagai posisi penghukum. Indikatornya karena menggunakan hukuman verbal. Kemudian, karena menggunakan nada suara yang tinggi dan menghardik dengan perkataan, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan kedua untuk kasus kedua yaitu, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan dia ajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan bertanya, Sabrina, mengapa kamu datang terlambat, nak? Kenapa sepatumu berwarna coklat? Apakah sepatu hitammu basah? Selanjutnya, melakukan validasi tindakan dengan bertanya, bagaimana solusi agar kamu tidak terlambat bangun, nak? Selanjutnya, menanyakan keyakinan dengan bertanya, dari kesalahan yang telah kamu lakukan, keyakinan apa yang telah kamu langgar? Pertanyaan ketiga untuk kasus 2.
Kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam? Yang pertama, nilai kebajikan disiplin. Yang kedua, tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah toleransi. Langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut adalah mencari tahu informasi permasalahan yang telah terjadi. Setelah itu, membimbing dan memberikan solusi untuk bertindak sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan metode restitusi. Kasus ketiga, Ibu Dani sedang mengajarkan pelajaran bahasa Inggris. Tampak siswa bernama Fajar acuh tak acuh terhadap pelajaran yang disampaikan Ibu Dani. Pertanyaan pertama untuk kasus yang ketiga yaitu posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah pembuat rasa bersalah. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar adalah kebutuhan kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa diterima. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pertanyaan yang akan diajukan: 1. Fajar, kamu tidak bisa begini terus, nanti nilai kamu rendah. Kedua, kamu malas, kamu bakalan tinggal kelas. Alasan pemilihan pertanyaan tersebut karena Ibu Dani menggunakan nilai melalui KKM. Begitu juga nilai sikap untuk ketuntasan. Apabila Anda kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Seandainya saya menjadi kepala sekolah, hal yang pertama memanggil Ibu Dani, mencari latar belakang kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh Fajar, kemudian menerapkan segitiga restitusi, mengidentifikasi, validasi masalah, dan keyakinan. Kasus keempat, terjadi pertengkaran adu mulut antara Anto dan Dino yang sedang bermain di lapangan basket. Dino menarik baju Anto sehingga 3 kancing baju Anto terlepas. Kemudian Ibu Suti pun menyuruh Dino untuk menjahit kancing baju Anto yang terlepas. Pertanyaan pertama untuk kasus keempat, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Suti adalah posisi manajer, karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Dino dan Anto. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Keduanya dikuatkan pada menstabilkan identitas. Pada Dino, dikuatkan dengan perkataan, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Kemudian, pada Anto, dikuatkan dengan hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Nilai kebajikan yang dituju, yang pertama, bertanggung jawab. Hal ini tampak pada menyelesaikan masalah yang diperbuat, mengakui kesalahan atas perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, saling menghormati, yaitu menurunkan emosi saat berbicara kepada kepala sekolah atas permasalahan. Yang ketiga, mandiri. Dino belajar menjahit dan memperbaiki kancing baju. Yang keempat, nilai kasih sayang. Mereka sudah berkecengkrama dan bersendau gurau kembali. Yang kelima adalah toleransi. Kurangnya nilai toleransi sehingga terjadi pertengkaran. Berdasarkan keempat kasus, maka dapat disimpulkan bahwa kasus 1 dan kasus 4 dalam penerapan positif sudah sesuai teori perubahan paradigma stimulus kontrol ke teori kontrol, sudah mewujudkan keyakinan kelas, kebutuhan anak terpenuhi, sudah menerapkan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer, sedangkan pada kasus 2 dan 3 belum menunjukkan penerapan budaya positif sesuai teori.
Demikian hasil pemaparan diskusi kami kelompok 2. Semoga kita bisa menjadi guru yang bisa menerapkan posisi kontrol dan bisa menerapkan langkah-langkah restitusi di dalam pembelajaran kepada anak. Terima kasih dan salam guru penggerak.